Oh wait, shit. Hai teman-teman, apa kabar? Saya harap teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Arturo Sinakama, mahasiswa pendidikan matematika Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini, saya akan menerangkan tentang operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan sifat operasi. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, apa itu bilangan bulat? Jadi teman-teman, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacat dan bilangan negatif, atau yang lebih kita kenal dengan bilangan bulat negatif. Nah, bilangan cacat itu sendiri itu terdiri atas dua, yaitu bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Jadi teman-teman, bilangan bulat terdiri atas tiga. Yang pertama, bilangan bulat positif, yang kedua bilangan 0, dan yang ketiga bilangan bulat negatif. Nah, himpunan untuk bilangan bulat itu dilambangkan seperti Z atau disebut dengan sahlen. Nah, teman-teman sudah mengetahui tentang bilangan bulat. Selanjutnya tentang pecahan. Jadi teman-teman, apa yang ada di pikiran teman-teman ketika mendengar kata pecahan? Contohnya seperti apa? Ya, benar teman-teman, 1/2 itu merupakan contoh sederhana dari bilangan pecahan. Nah, sebenarnya apa itu pecahan sendiri? Jadi teman-teman, pecahan adalah bilangan yang terdiri atas A per B, A dibagi B, di mana A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Dengan syarat nilai dari B itu bilangan bulat tidak boleh sama dengan 0. Bisa bilangan bulat negatif, bisa bilangan bulat positif. Mengapa hal tersebut terjadi teman-teman? Jadi jika B sama dengan 0, apa yang akan terjadi? Ya, benar sekali teman-teman. Jika B sama dengan 0, maka pecahan dari A per B itu akan menjadi A per 0, yang mana kita ketahui nilai tidak terdapat nilai yang dikalikan dengan 0 akan menghasilkan bilangan A itu sendiri. Nah, teman-teman telah mengetahui tentang pengertian pecahan, syarat suatu bilangan dibuat menjadi pecahan. Ya. Nah, teman-teman, selanjutnya di dalam pecahan itu terdapat beberapa jenis. Yang pertama ada pecahan biasa, yang kedua ada pecahan campuran, dan yang ketiga ada pecahan desimal. Nah, pecahan biasa itu sendiri terdapat dua, yaitu pecahan murni dan pecahan tak murni. Apa itu pecahan murni dan apa itu pecahan tak murni? Jadi teman-teman, pecahan murni adalah pecahan yang mana nilai pembilangnya lebih kecil daripada nilai penyebutnya. Itu untuk pecahan murni, misalkan 1/2, 3/4, dan 4/5. Itu adalah contoh pecahan biasa, pecahan murni. Yang kedua, pecahan tak murni. Apa itu pecahan tak murni teman-teman? Jadi sebaliknya dari pecahan murni, pecahan tak murni adalah pecahan yang mana nilai pembilangnya lebih besar daripada nilai penyebutnya, misalkan 5/4, 6/3, atau 7/4. Itu adalah contoh pecahan biasa untuk pecahan tak murni. Nah, apakah pecahan biasa dapat diubah ke dalam pecahan desimal atau ke dalam bentuk pecahan campuran? Ya, bisa teman-teman, dimana untuk pecahan biasa kita merubahnya ke dalam pecahan desimal itu dengan cara kita membaginya secara bersusun atau pembagian langsung. Misalkan 1/2 itu dapat kita bagi dan kita ubah ke dalam pecahan desimal menjadi 0,5. Nah, untuk pecahan biasa ke pecahan campuran itu terjadi bila pecahannya tak murni. Yang tadi saya katakan bahwa nilai pembilang lebih besar daripada nilai penyebut. Misalkan pecahan biasa 7/4 itu dapat kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi 1/3/4. Ya, teman-teman telah mengetahui tentang bilangan bulat dan pecahan, yang mana itu adalah inti topik pada pembahasan kita, yang mana tadi saya sebutkan di awal bahwa topik kita pada video kali ini adalah operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan sifat operasi. Nah, selanjutnya teman-teman, bagaimana jika bilangan bulat dan pecahan dikenakan operasi? Ya, tentunya bukan operasi yang ada pada dunia kedokteran teman-teman, tetapi operasi di sini yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian atau operasi hitung. Nah, teman-teman, di dalam mengenakan operasi-operasi hitung tersebut ada sifat-sifatnya. Yang pertama ada sifat komutatif, yang kedua ada sifat asosiatif, dan yang ketiga ada sifat distributif. Nah, sifat komutatif adalah sifat operasi hitung dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak, yang mana jika mengalami pertukaran letak hasilnya akan tetap sama.
Misalkan contohnya kita punya bilangan bulat positif 2 dan 3. Jika kita kenakan operasi hitung penjumlahan, itu sama dengan 2 ditambah 3 itu sama dengan, kita tahu hasilnya adalah 5. Berlaku pula sebaliknya, 3 ditambah 2 itu hasilnya sama dengan 5. Nah, jadi untuk bilangan bulat positif dengan dikenakan operasi penjumlahan berlaku sifat komutatif. Nah, bagaimana dengan bilangan bulat ditambah dengan bilangan pecahan? Apakah berlaku sifat komutatif? Jadi misalkan contohnya 1/2 ditambah dengan 2 atau 2 ditambah 1/2. Nah, itu kita akan mendapatkan hasil dalam pecahan biasa yaitu 5/2 atau dalam pecahan campuran 2/1/2. Bila hasil itu untuk 1/2 ditambah 2 itu hasilnya 2/1/2. Berlaku pula 2 ditambah 1/2 itu akan mendapatkan hasil 2/1/2 atau dalam pecahan biasa 5/2. Jadi untuk 1/2 ditambah 2 atau 2 ditambah 1/2 itu sama dengan 5/2. Nah, jadi untuk operasi penjumlahan sifat komutatif antara bilangan bulat dan bilangan pecahan itu berlaku sifat komutatif, teman-teman. Nah, yang kedua untuk operasi hitung perkalian. Apakah untuk operasi hitung perkalian sifat komutatif berlaku, teman-teman? Misalkan 2 dikali 3 itu tentunya hasilnya teman-teman tahu sendiri yaitu 6. Berlaku pula 3 dikali 2 hasilnya 6. Jadi untuk operasi perkalian bilangan bulat itu berlaku sifat komutatif, teman-teman. Sedangkan untuk bilangan pecahan misal bilangan bulat dikali dengan bilangan pecahan, misalkan 2 dikali dengan 3/2 itu hasilnya adalah 3. Bagaimana jika 3/2 dikali 2 berletaknya yang kita ubah itu 3/2 dikali 2 itu akan hasilnya akan sama yaitu 3, teman-teman. Jadi untuk operasi hitung perkalian berlaku pula sifat komutatif. Nah, teman-teman sudah mengetahui tentang operasi penjumlahan dan sifat komutatif. Selanjutnya operasi pengurangan dan sifat komutatif. Misalkan teman-teman kita punya bilangan bulat 2 dikurang 3 itu kebalikan dari 3/2. Nah, pada 3 kurang 2 teman-teman tahu hasilnya adalah 1. Sedangkan untuk 2 kurang 3 itu hasilnya adalah negatif 1. Jadi untuk operasi pengurangan tidak berlaku sifat komutatif. Itu untuk bilangan bulat, teman-teman. Bilangan bulat positif. Nah, bagaimana jika untuk pembagian? Apakah berlaku sifat komutatif? Misalkan bilangan 5 dibagi dengan 3/2, teman-teman. Dan sebaliknya 3/2 dibagi dengan 5. Apakah hasilnya akan sama? Teman, jadi operasi pembagian ini sifat komutatif tidak berlaku pula. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sifat komutatif untuk operasi itu hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian, sedangkan untuk pengurangan dan pembagian sifat komutatif tidak berlaku, teman-teman. Jadi teman-teman telah mengetahui tentang sifat komutatif. Selanjutnya yang kedua adalah sifat asosiatif. Jadi sifat asosiatif itu adalah sifat operasi hitung terhadap 3 bilangan menggunakan bantuan pengelompokan 2 bilangan dengan tanda kurung, dan apabila ditukarkan hasilnya akan sama, teman-teman. Jadi atau tetap sama. Jadi untuk sifat asosiatif itu berlaku hanya pada operasi hitung penjumlahan dan juga perkalian. Sedangkan untuk pengurangan dan pembagian itu tidak berlaku sifat asosiatif, teman-teman. Nah, untuk lebih lanjut kita lihat pada contoh di mana kita memiliki bilangan bulat 2 tambah 3 tambah 5. Nah, teman-teman lihat itu ada tanda kurung pada 2 dan 3 itu berlaku sebaliknya. Misalkan teman-teman lihat ada 2 ditambah 5 tambah 3 itu akan mendapatkan hasil yang sama, tetapi dikenakan pengurungan yang berbeda dan hasilnya akan tetap sama untuk operasi penjumlahan. Dan yang ketiga ini, teman-teman, ini adalah sifat distributif, di mana sifat distributif ini adalah sifat operasi hitung dengan 2 operasi hitung yang berbeda, dengan salah satu operasi hitung berfungsi sebagai penyebaran dan operasi lainnya digunakan untuk menyebarkan bilangan yang dikelompokkan dalam tanda kurung. Jadi ada tanda kurung untuk memisahkan operasi yang satu dengan operasi yang lain, teman-teman. Nah, di sini sifat distributif untuk perkalian terhadap penjumlahan dapat kita rumuskan
menjadi A kali B tambah C, di mana B tambah C itu di dalam kurung teman-teman. Sama dengan dapat kita tulis A dikali B dalam kurung ditambah A dikali C dan menghasilkan D teman-teman. Ini adalah bentuk sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Berdasarkan dari pengertian sifat distributif tadi teman-teman, yaitu dua operasi hitung yang dipisahkan dengan memanfaatkan tanda kurung teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk di sini contohnya, yaitu misalkan terdapat bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Di sini contohnya yaitu 5 dikali 4/3 ditambah 7/4. Itu dapat kita tuliskan teman-teman, didistribusikan itu 5 dikali 4/3 ditambah 5 dikali 7/4. Itu bila kita jabarkan satu persatu teman-teman. Nah, sebelumnya bila kita tidak jabarkan juga, itu dapat langsung kita kali dengan hasil dari 4/3 ditambah 7/4 teman-teman. Itu sama dengan ketika kita samakan penyebutnya, itu sama dengan 5 dikali 37/12. Itu sama dengan 185/12. Nah, di sini ketika kita jabarkan teman-teman, itu 5 dikali 4/3 ditambah 5 dikali 7/4. Itu sama dengan, untuk 5 kali 4/3 sama dengan 20/3 ditambah 5 dikali 7/4 itu sama dengan 35/4. Nah, setelah itu kita samakan penyebut 3 dan 4 menjadi 12 dan mendapatkan hasil 185/12. Sama hasilnya, tetapi prosesnya sedikit panjang pada saat kita jabarkan teman-teman. Nah, yang kedua untuk sifat distribusi perkalian terhadap pengurangan. Sama halnya pula dengan penjumlahan, prosesnya sama teman-teman. Di sini terdapat bilangan bulat 4 dan bilangan pecahan 7/5 dan 4/3 teman-teman. Teman-teman bisa lihat di situ kita akan jabarkan hasilnya sama, proses pengerjaannya dengan pada penjumlahan dan hasilnya sama pula teman-teman. Itu untuk perkalian distribusi perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Tetapi teman-teman, sifat distributif ini cuma berlaku hanya untuk perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan, sedangkan distribusi pembagian terhadap penjumlahan dan pengurangan sifat ini tidak berlaku teman-teman. Terdapat bilangan bulat dan bilangan pecahan di sini. Contohnya itu 10 dibagi 1/2 ditambah 3/4. Nah, ketika kita mengerjakan 1/2 ditambah 3/4, itu kita akan mendapatkan hasil 5/4, di mana kita menyamakan penyebut 2 dan 4 menjadi 4, dan ketika kita melakukan operasi 10 dibagi 5/4 itu hasilnya 8 teman-teman. Sedangkan ketika kita mengerjakannya secara distribusi, yaitu 10 dibagi 1/2 dalam kurung ditambah 10 dibagi 3/4, itu hasilnya akan berbeda, yang mana untuk 10 dibagi 1/2 hasilnya 20, sedangkan untuk 10 dibagi 3/4 hasilnya adalah 13,3333 sekian teman-teman, dan hasilnya tidak sama. Maka dari itu untuk operasi distribusi pembagian terhadap penjumlahan itu tidak berlaku sifat distribusi. Yang kedua, begitu hal pula untuk yang kedua, yaitu pengurangan teman-teman, di mana terdapat contoh 5 dibagi 7/4 kurang 4/3, yang mana bila kita membagi langsung untuk samakan penyebut pecahan dari 7/4 kurang 4/3 itu samakan penyebutnya menjadi 12, yang mana kita akan mendapatkan nilai 5 dibagi 5/12 dari pecahan 7/4 kurang 4/3, dan itu akan mendapatkan hasil 60/5 sama dengan 12. Itu adalah hasil dari 5 dibagi 7/4 kurang 4/3 dengan 7/4 kurang 4/3 dikerjakan terlebih dahulu berdasarkan tanda kurung teman-teman. Sedangkan untuk kita membuktikan yang sifat distribusi, yaitu 5 dibagi 7/4 kemudian dikurang dengan 5 dibagi 4/3, itu hasilnya akan berbeda, yang mana 5 dibagi 7/4 kita akan mendapatkan hasil 20/7 kurang 5 dibagi 4/3 kita akan mendapatkan hasil 15/4, dan ketika kita samakan penyebutnya dengan 28 hasilnya adalah 80 kurang 105, yang mana hasilnya akan minus teman-teman, yaitu minus 35/28. Sedangkan yang tadi kita dapatkan adalah bilangan bulat positif, yaitu 12 untuk pengerjaan dengan tanda kurung pada bilangan pecahan. Dari penjelasan ini maka dapat disimpulkan bahwa sifat distributif itu hanya berlaku pada perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan, sedangkan untuk operasi pembagian terhadap penjumlahan dan pengurangan sifat distributif tidak berlaku teman-teman. Demikian penjelasan dari saya pada video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan yang terdapat pada video tersebut, dan terima kasih sudah menontonnya teman-teman.